Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Sebelumnya, jangan lupa klik like dan subscribe terlebih dahulu ya. Nah, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Laili Nur Azizah Mutiati. Saya mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Prodi PGMI, NIM 17104080045. Nah, hari ini kita akan membahas tentang karakter disiplin sebagai kunci sukses untuk melawan COVID-19 dalam fase new normal di Indonesia ini. Tidak pernah ada yang menyangka sebelumnya bahwa suatu ketika masyarakat dunia dihebohkan oleh makhluk kecil berbentuk bulat yang saat ini akrab kita sapa virus corona. Seperti yang telah kita ketahui bahwa virus corona ini merupakan keluarga besar virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Dia bisa menyebabkan flu ringan, bahkan infeksi flu yang berat seperti SARS dan MERS. Sejak pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina, bulan Desember 2019, hingga saat ini, virus corona telah menyebar ke ratusan negara dan menginfeksi tidak kurang dari 7 juta manusia. Tak terkecuali negara Indonesia kita tercinta ini. Virus corona ini pertama kali terdeteksi di Indonesia pada bulan ketiga di tahun 2020. 3 bulan berlalu melawan virus kecil ini, data statistik terbaru tanggal 14 Juni 2020 menunjukkan kurang lebih 38.277 kasus telah terkonfirmasi positif, 14.531 kasus sembuh, yang meninggal mencapai 2.134 jiwa. Sungguh angka yang cukup fantastis. Pemerintah Indonesia sendiri telah berupaya sebaik mungkin untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Mulai dari himbauan physical distancing, peraturan wajib memakai masker dan cuci tangan, peraturan belajar, bekerja, dan beribadah dari rumah, pelarangan mudik Idul Fitri, hingga upaya pembatasan sosial berskala besar. Segala sesuatu yang tadinya dinilai aneh, kini justru harus dilakukan. Masyarakat Indonesia yang terbiasa berkumpul untuk berbincang-bincang, macet-macetan saat mudik lebaran, dan berjabat tangan untuk bermaaf-maafan, semua itu harus dihindari demi memutus mata rantai virus ini. Tidak bisa dipungkiri bahwa makhluk kecil ini telah berhasil mengubah hidup miliaran manusia. Mulai dari gaya hidup, kegiatan sehari-hari, budaya, bahkan juga merubah pola pikir sebagian besar masyarakat. Salah satu dampak yang sama-sama kita rasakan ialah melumpuhnya perekonomian Indonesia karena pandemi ini. Banyak pekerja yang harus dirumahkan, pedagang sepi pembeli, dan banyak yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya selama pandemi karena pemasukan pun berhenti. Lalu, harus sampai kapan seperti ini? Nah, sesuai dengan kebijakan pemerintah Indonesia, saat ini kita harus memasuki fase new normal atau tatanan kehidupan baru. Pemerintah mulai mengumumkan mengenai penerapan new normal ini sejak awal bulan Juni tahun 2020 dengan alasan terkuatnya ialah untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang lumpuh karena pandemi. Indonesia merupakan salah satu negara yang memilih memberlakukan fase new normal saat masih bertarung dengan pandemi, yang tentu saja menimbulkan pro dan kontra di mana-mana. Tapi, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus meyakini bahwa kebijakan pemerintah sudah dipikirkan sedemikian rupa demi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Yang harus kita lakukan adalah bersama-sama, saling mendukung, bahu-membahu untuk menyukseskan fase new normal sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Lalu, apa kunci utama untuk menyukseskan new normal ini ya? Sebelum mengetahuinya, kita tinjau ulang bagaimana sih pedoman pelaksanaan new normal atau tatanan kehidupan baru menurut WHO. Nah, dilansir dari website cnnindonesia.com bahwa fase new normal ditujukan agar masyarakat tetap bisa produktif meski masih dalam masa pandemi.
laman tersebut, salah satu pedoman pelaksanaan new normal ialah dengan melaksanakan protokol kesehatan dengan lebih ketat. Antara lain, yang pertama, menggunakan masker dan wajib menyediakan masker cadangan, wajib mencuci tangan dan menjaga kebersihan, wajib menjaga alat kebersihan seperti hand sanitizer, tisu basah, tisu kering, serta membawa peralatan pribadi seperti alat makan dan alat ibadah. Nah, selanjutnya tentu saja juga harus memperhatikan jarak saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, melihat itu semua, kita bisa menyimpulkan bahwa salah satu kunci utama untuk menyukseskan new normal demi mengalahkan pandemi ini ialah sikap disiplin seluruh warga negara untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan tersebut. Banyak yang salah kaprah dan mengira bahwa fase new normal ini berarti sudah boleh melakukan segala aktivitas dengan bebas, sehingga kita lihat banyak fenomena seperti tempat wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat umum yang mulai ramai. Ironisnya, banyak yang tidak mengindahkan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Alih-alih sesuai dengan tujuan, bisa jadi new normal ini malah menambah deretan kasus-kasus baru. Nah, karakter warga negara yang disiplin merupakan salah satu kunci. Jika semua warga bisa disiplin dan mau menaati protokol yang ada, sungguh bukan tidak mungkin kita benar-benar bisa mengalahkan pandemi COVID ini, atau setidaknya membuat tidak ada lagi penambahan kasus-kasus baru. Berbicara mengenai sikap disiplin, disiplin memanglah salah satu karakter penting yang harus ditanamkan pada diri setiap manusia sejak kecil. Disiplin merupakan salah satu karakter yang ditanamkan dalam pendidikan kepramukaan yang juga sesuai dengan dasar Dharma Pramuka. Inilah salah satu pentingnya pendidikan kepramukaan, yakni untuk menanamkan karakter-karakter kebangsaan yang penting dan bermanfaat dalam kehidupan. Seluruh karakter ini sangat bermanfaat dalam menghadapi situasi pandemi seperti saat ini. Memang tidak mudah untuk melakukan semuanya, namun salah satu saja, yakni sikap disiplin, sudah cukup mampu untuk dijadikan senjata dalam melawan COVID-19, khususnya pada fase new normal ini. Pandemi ini mengubah kehidupan kita dan mungkin tanpa disadari telah mengajarkan kita banyak hal. Mengingatkan kita akan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, mengajarkan pentingnya waktu dan kesempatan, termasuk memunculkan rasa empati terhadap sesama, serta pandemi juga mengajarkan pentingnya disiplin dan patuh terhadap peraturan. Tetaplah disiplin, tetap patuh terhadap peraturan dan jalankan protokol kesehatan, serta selalu berdoa agar pandemi ini segera berakhir dan setelahnya kita akan menjadi manusia yang lebih baik dalam banyak hal. Sekian video dari saya, apabila banyak salahnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.